Halo semuanya, yuk kita bareng-bareng ngintip prediksi buat salah satu turnamen futsal paling seru di Asia, Piala AFC Futsal 2026. Kita coba tebak-tebakan, siapa aja nih yang bakal lolos sampai ke babak semifinal? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Siapa yang bakal jadi Raja Futsal Asia tahun 2026? Persaingannya makin ketat dari tahun ke tahun, dan edisi kali ini kayaknya bakal sengit banget. Mari kita coba pecahkan teka-teki ini. Oke, begini skenarionya. Kalau kita lihat polanya, ya ada 3 tim raksasa yang hampir bisa dipastikan bakal ngamanin tiket ke semifinal. Tapi, yang bikin turnamen ini jadi seru banget adalah perebutan satu tiket terakhir. Ini bakal jadi duel hidup mati loh. Pertama-tama, kita bahas dulu 3 tim yang hampir pasti ngunci tempat di 4 besar. Mereka ini bukan tim sembarangan, tapi raksasa futsal Asia dengan sejarah dan konsistensi yang luar biasa. Tentu aja kita harus mulai dari Iran. Ya, siapa lagi? Mereka ini bisa dibilang powerhouse-nya futsal Asia. Di setiap turnamen, mereka selalu jadi tim yang paling ditakuti dan harus dikalahkan. Kekuatan Iran itu bukan cuma soal sejarah panjang mereka loh. Yang bikin mereka dominan banget itu adalah skill individu pemainnya yang di atas rata-rata. Ditambah lagi, mereka punya mental juara yang udah kebukti. Apalagi kalau udah masuk fase gugur yang tegang. Wah, ini modal yang gede banget. Oke, selanjutnya kita geser ke tim dengan gaya main yang beda banget tapi sama-sama efektif, Jepang. Kalau Iran itu mainnya penuh kekuatan, Jepang ini kayak mesin yang presisi dan disiplinnya tinggi banget. Permainan Jepang itu cepat, rapi, dan terorganisir banget, jadi susah buat ditembus. Mereka juga tim yang sangat konsisten, bisa tetap fokus bahkan di situasi paling genting sekalipun. Kunci permainan mereka itu efisiensi, hampir nggak ada kesalahan yang nggak perlu. Tim ketiga yang kita jagokan bakal lolos adalah rajanya futsal dari Asia Tenggara, Thailand. Mereka ini secara konsisten selalu membuktikan diri sebagai kekuatan yang wajib diperhitungkan di level Asia. Kunci kekuatan Thailand itu ada di kombinasi pengalaman dan kreativitas. Pemain-pemainnya itu bisa menciptakan peluang dari situasi yang sulit dan jago banget ngatur ritme permainan. Kemampuan mereka buat tampil bagus di laga-laga penentuan, itu yang bikin mereka jadi kandidat kuat buat semifinal. Nah, dengan 3 tempat yang kemungkinan besar udah diisi, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dramatis, perebutan satu tiket terakhir yang tersisa. Yep, setelah 3 raksasa tadi, semuanya bakal ditentukan sama satu pertandingan krusial. Satu laga perempat final yang rasanya bakal kayak final duluan. Siapa aja mereka? Dan inilah dia, pertarungan panas sesama negara Asia Tenggara, Indonesia melawan Vietnam. Pertandingan ini udah pasti cuma bakal ada satu pemenang yang berhak maju, yang bikin tensinya jadi luar biasa tinggi. Jadi, yuk kita hadapkan keduanya. Di satu sisi kita punya Indonesia dan di sisi lain ada Vietnam. Dua tim ini lagi naik daun banget dan sekarang siap bertarung buat ngerebut satu tempat di antara para elit futsal Asia. Ini nih yang bakal jadi bentrokan gaya yang klasik banget. Semangat juang yang membara melawan disiplin taktik yang kokoh. Hati versus otak. Duel yang menarik banget buat dianalisis. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya. Indonesia datang dengan modal semangat juang dan permainan agresif. Sementara Vietnam lebih mengandalkan disiplin taktik, kerjasama tim yang solid, dan pertahanan yang rapat. Pertanyaannya, gaya mana yang bakal lebih unggul nanti? Oke deh, setelah semua analisis tadi, mari kita rangkum siapa aja prediksi 4 tim yang bakal ada di semifinal. Inilah dia prediksi akhirnya. 3 raksasa, Iran, Jepang, dan Thailand kemungkinan besar akan bergabung dengan pemenang dari duel super ketat antara Indonesia dan Vietnam. Ini adalah komposisi yang menjanjikan babak semifinal yang luar biasa seru. Jadi, apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, babak semifinal ini bakal jadi cerminan betapa kompetitifnya level futsal di Asia sekarang. Kesenjangan antara tim-tim kuat itu makin menipis, dan itu bagus banget buat perkembangan olahraga ini. Dan sebagai penutup, sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dengan 3 raksasa yang sudah mapan dan 1 duel sengit, kira-kira masih ada ruang nggak sih buat kejutan? Siapa yang berpotensi jadi kuda hitam dan merusak semua prediksi ini? Sebuah pemikiran yang menarik buat kita nantikan jawabannya. Terima kasih telah menyimak.